Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pemikiran negatif yang selalu hadir ya. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu pemikiran jelek atau pemikiran negatif, pemikiran yang harusnya kita hindari itu selalu datang ya, apalagi kalau misalkan sensasi tidak nyaman datang gitu teman-teman, walaupun misalkan kita sudah tahu itu hanya sensasi saja, tidak membuat bahaya, tetapi kadang pemikiran itu hadir dan kemudian membuat kita tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah di sesi kali ini saya akan mencoba menjelaskan hal seperti itu, kemudian bagaimana cara menanganinya, kemudian bagaimana mengolah pikiran kita agar tidak berpikir ke arah negatif atau ke arah yang tidak membuat nyaman gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian baru bergabung, alangkah baiknya kalian tonton videonya sampai habis ya, biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham. Kemudian nanti juga kalau seandainya kalian paham, itu tidak akan membuat bingung gitu teman-teman ya. Nah itu, seperti biasa teman-teman ya, iklan dulu ya. Sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa mohon di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus mengeser tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga tekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus ngeser tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya bisa memberikan motivasi saja buat kalian, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani saja kalian yang sedang merasakan tentang tidak nyamannya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Nah, pikiran negatif itu memang selalu hadir bagi para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, karena dulu juga saya mengalaminya hal seperti itu. Jadi ketika kita mulai membaik, kita mulai enakan, ada sensasi sedikit saja gitu ya, itu walaupun kita sudah mengerti ini cuma sensasi loh gitu ya, ini cuma perasaan saja gitu ya, tetapi kadang kita itu dapat pemikiran-pemikiran yang jelek selalu aja hadir. Nah itu teman-teman ya, tetapi kalian gak usah khawatir teman-teman ya, itu karena mental ya, karena mental, kemudian mental kita sedang terganggu, mental kita karena trauma akan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang pertama kali kita rasakan itu rasanya seperti mau end gitu teman-teman ya. Nah itu menjadi trauma tersendiri buat kita gitu teman-teman ya. Nah kemudian trauma itu, yang namanya trauma ya pasti kita nggak mau alami ya. Jadi ketakutan itu karena ada trauma. Kenapa kita takut? Karena kita tidak mau alami teman-teman ya. Jadi ada trauma tersendiri. Nah ya kalau misalnya traumanya terlalu besar gitu, itu akan menimbulkan mental kita itu menjadi turun teman-teman ya. Yang dulunya pemberani sekarang itu menjadi lemah ya. Yang dulunya perkasa ya sekarang dia lemas ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian karena dari trauma tersebut, dari perasaan ketakutan tersebut, akhirnya muncul pemikiran-pemikiran yang negatif. Yang namanya ketakutan, yang namanya rasa cemas, yang namanya trauma, itu justru lahirnya pemikirannya itu yang jelek-jelek teman-teman ya. Ada perasaan sedikit sensasi ini ya, karena memang ada trauma tersendiri dari dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada sensasi sedikit aja. Dan kemudian sensasi itu merupakan trauma buat kita gitu teman-teman. Akhirnya berpikirnya yang lain-lain. Duh ini jangan-jangan bahaya ya. Duh ini jangan-jangan sekarang jadi nih kambuhnya, atau sekarang itu mungkin ini waktunya gitu ya. Nah itu teman-teman ya, itu jadi kadang-kadang kita itu kalau misalkan sensasi ketika datang itu memang ada pemikiran jelek atau pemikiran negatif, hal yang sangat wajar saja karena lahirnya memang dari trauma tersendiri. Yang namanya trauma itu pasti ada pemikiran yang jelek-jelek.
Nah itu teman-teman, beda dengan kebahagiaan lah. Kalau misalkan kenangannya bahagia atau traumanya, yang namanya kebahagiaan itu bukan trauma ya, tetapi kebahagiaan. Nah kemudian kalau misalkan kita berpikir yang bahagia-bahagia, ya kejadiannya yang bahagia, lahirnya juga pemikiran-pemikiran yang bahagia. Aduh, kejadian itu pengen terulang lagi gitu kan. Tetapi berbeda dengan trauma. Kalau trauma itu identiknya dengan kejadian yang tidak kita inginkan, berbeda dengan kejadian yang berbahagia. Nah itu teman-teman, kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ketika ada sensasi sedikit saja selalu berpikir tentang ke arah-arah yang berbahaya, karena memang pemikiran-pemikiran itu sensasinya itu sensasi yang tidak nyaman gitu teman-teman ya. Saya katakan sekali lagi, sensasi yang lahirnya itu memang sensasi yang tidak nyaman gitu teman-teman ya. Berbeda ya, sekali lagi saya katakan ya, berbeda dengan pengalaman yang berbahagia gitu teman-teman ya. Kalau pengalamannya berbahagia atau apa ya, kejadiannya itu yang bahagia, ketika teringat lagi itu tidak akan membuat cemas gitu teman-teman, tidak akan membuat berpikirnya yang lain-lain, justru akan berpikirnya yang bahagia karena apa, pengalamannya yang bahagia, bukan trauma. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana sih cara menanganinya ya? Cara menanganinya ketika sensasi datang, itu cara menangani ketika sensasi datang, kemudian cara menangani supaya pemikiran yang jelek-jeleknya itu tidak hadir. Nah itu ya. Nah justru untuk kejadian itu memang agak sulit juga, tetapi harus kalian latih dari mulai sekarang teman-teman ya. Cara melatihnya sebetulnya cukup sederhana, memahami saja gitu ya teman-teman ya. Memahami saja kalau sensasi yang kalian sekarang rasakan itu memang sensasinya daripada gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, bukan apa-apa yang kalian pikirkan teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan ada sensasi yang datang nih, bagi yang masih berpikir tentang penyakit itu berbahaya atau sensasi itu bakal menimbulkan kematian, kalian pahami saja bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini tidak membuat kalian mati teman-teman ya, tidak sama sekali ya. Nah itu teman-teman, saya katakan seperti apa? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya ngalamin ya teman-teman. Ini memang rasanya seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi ya, gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis berbeda dengan gangguan yang lain. Kalau gangguan yang lain itu saya kayaknya sudah ratusan kali saya sampaikan ya, bahwa gangguan yang lain kayak macam ini sakit gigi kan, rasanya cenat-cenut gitu ya, nut-nutan ya, giginya bengkak misalkan, nut-nutan gitu ya. Kemudian kepala sakit, cenat-cenut, rasanya memang seperti itu kan ya. Sakit kepala itu rasanya cenat-cenut gitu ya. Nah itu. Nah sekarang untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis rasanya memang seperti ini yang kalian sekarang kalian rasakan. Nah tetapi itu tidak berbahaya, cuman rasanya seperti bahaya padahal tidak ya. Nah itu makanya kenali saja buat kalian yang sekarang masih mengalami seling datang gitu sensasi-sensasinya, biar kalian tidak mempunyai pemikiran yang jelek, kalian harus memahami saja. Oh ini nih sensasi yang sedang datang nih, rasanya tidak nyaman. Nggak usah dikhawatirkan teman-teman, karena memang itu tidak berbahaya, itu memang rasanya memang seperti itu gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi hilangkanlah pemikiran yang ke sana. Nah tetapi Pak, untuk menghilangkannya itu sangat sulit sekali. Nah itu ya, makanya saya sering bilang kalau misalkan kalian sering susah untuk mengendalikan pikiran, saya selalu mengatakan lakukan hobi yang menyenangkan teman-teman, lakukan aktivitas yang menyenangkan, karena hal-hal yang menyenangkanlah yang bisa melupakan trauma kita teman-teman. Ingat ya, pemikiran jelek, rasa cemas kita itu karena lahir dari trauma kita teman-teman ya. Makanya untuk menghilangkan trauma itu harus dilatih dengan yang bahagia-bahagia. Ini sepengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah semoga saja kalian juga bisa seperti itu teman-teman ya. Lakukan hobi yang menyenangkan gitu teman-teman. Lakukan aktivitas yang menyenangkan, karena yang menyenangkan itu bisa mengikis trauma kita sendiri. Ingat ya, kalau dokter dokter psikologis itu menghilangkan trauma itu dengan cara mensugesti seseorang dengan memahami keadaan, bisa menerima apa adanya, kemudian dibantu dengan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan.
Nah itu teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian mau ke psikiater boleh, silakan gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian tidak punya uang, ikuti saja videonya gitu ya. Lakukan apa yang saya sarankan gitu teman-teman ya. Jadi waktu itu juga saya ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ingin menghilangkan trauma yang tidak nyaman, yang dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasa mau dan itu menjadi trauma saya tersendiri gitu teman-teman ya. Nah kemudian untuk menghilangkan traumanya itu saya lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah ketika kalian melakukan hobi-hobi menyenangkan, itu secara tidak langsung, secara tidak sengaja, secara tidak direncanakan, itu trauma itu terkikis dengan sendiri-sendirinya teman-teman ya. Terkikis dengan sendirinya. Lambat laun nanti kalian akan mempunyai timbul perasaan cuek. Nah itu teman-teman ya, mempunyai rasa cuek gitu ya teman-teman. Walaupun misalnya rasa cueknya itu tumbuhnya itu nggak terlalu besar ya sih sebetulnya ya. Dulu itu rasa cueknya itu tumbuhnya itu cuma sedikit-sedikit gitu ya. Yang di awal-awal misalkan begini ya, ketika saya makan nih ya, makan dulu 5 kali ya, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, kemudian kembali lagi jam setengah 6 gitu teman-teman, makan terakhir. Nah dulu ketika mempunyai jadwal makan itu aja gitu teman-teman ya. Nah ketika terlambat 1 jam gitu teman-teman, kemudian teringat, itu ada sensasi sedikit ya. Ada sensasi sedikit datang gitu. Nah ketika sensasi datang itu memang pemikiran selalu hadir ya, pemikiran jelek tidak selalu hadir. Nah kemudian saya cepat-cepat menanamkan saja pemikiran bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya, ini cuma sensasi saja loh gitu saya bilang gitu ya. Jadi butuh penanganan. Penanganannya seperti apa? Ya makan. Nah itu teman-teman ya, butuh makan. Jadi waktu itu ketika sensasi datang saya makan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian setelah makan habis beres gitu teman-teman, saya lakukan lagi ini ya, saya lakukan lagi aktivitas yang menyenangkan. Jadi kemudian ketika terlambat makan pun karena sering begitu ya, saya tangani karena sudah sering rajin menangani makan, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah ketika jadwalnya terlanggar atau jadwalnya mulai terkecohkan gitu teman-teman ya, ada sensasi sedikit pun itu mulai agak cuek gitu teman-teman ya. Oh ini ya cuma sensasi saja. Jadi untuk makan juga nyantai gitu saya datang. Berbeda ketika dulu waktu di awal-awal gitu, terlambat makan ada sensasi, waduh ini cepat-cepat menangani, aduh cepat-cepat makan nih. Saya bilang ke istri, Bu cepat makan, saya bilang ini sensasi sedang datang, saya bilang gitu ya. Nah kemudian ketika kesininya ada sensasi datang, itu justru ada rasa cuek. Jadi nggak minta diambilin untuk makan. Jadi cuma nyantai gitu, datang ke dapur ya makan. Nah gitu-gitu aja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami apa ya, pemikirannya suka hadir untuk pemikiran-pemikiran negatif, itu wajar-wajar saja gitu teman-teman ya. Pahami saja bahwa itu sensasinya sedang terjadi dan tidak membuat bahaya. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Kemudian pemikiran-pemikiran itu harus dihilangkan teman-teman. Dengan cara seperti apa? Karena untuk dihilangkan itu memang sangat sulit sekali. Kalau misal kalian diem, duduk di rumah, kemudian sering bersantai-santai begini, itu trauma nggak akan hilang-hilang teman-teman. Trauma itu harus dilupakan teman-teman ya. Nah itu, nah cara melupakannya seperti apa? Ya melakukan hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Pengalaman duka atau misalkan apa ya, pengalaman pahit itu harus dilupakan dengan cara apa? Melakukan hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, itu makanya kalau misal kalian pahami saja, itu yang namanya psikosomatik, itu yang namanya hipnoterapi teman-teman ya. Trauma kita pahami, kemudian harus dihilangkannya dengan apa? Dengan sugesti yang menyenangkan. Nah dengan sugesti yang menyenangkan itu seperti apa? Bisa dengan informasi yang menyenangkan atau melakukan hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, nanti lambat laun pemikiran kalian tidak akan berpikir ke arah yang berbahaya. Lambat laun pemikiran kalian tidak akan berpikir tentang negatif. Ada sensasi datang, cuek saja, masa bodoh, karena memang ini tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih melakukan apa ya, yang sering merasakan tentang pemikiran negatif-negatif, ayo lakukan dari mulai sekarang, lakukan hobi yang menyenangkan. Lakukan hobi yang menyenangkan. Itu karena selain 3P-nya ya, pola makannya kalian jaga, pola hidupnya kalian jaga, pola pikirnya kalian jaga. Justru kalian juga harus melatih mental dan pemikirannya dengan cara apa? Dengan cara melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah untuk hobi-hobi yang menyenangkan sangat banyak sekali sih ya. Itu tergantung daripada setiap orangnya masing-masing.
Nah itu teman-teman, jadi untuk hobi itu saya tidak bisa ceritakan. Karena apa? Karena setiap orang itu mempunyai hobi yang berbeda-beda. Kalau macam kayak saya dulu itu hobinya itu memelihara burung, mancing kayak gitu teman-teman ya. Tetapi untuk hobi mungkin berbeda dengan Anda ya. Anda mungkin hobinya belanja-belanja, ya nggak apa-apa, jalanin saja gitu. Kalau misalnya ada uang ya belanja gitu. Kalau misalnya kalian hobinya itu jalan-jalan ke daerah perkotaan, lakukan saja. Tetapi Pak, kadang-kadang saya ini nggak mau ya, kalau misalnya nanti ketika jalan-jalan sensasi takut datang. Nggak apa-apa kalau sensasi datang juga, toh ini nggak berbahaya. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika melakukan hobi yang menyenangkan, itu sensasi suka datang, memang seperti itu. Tetapi nggak berbahaya, nggak apa-apa, kalian jangan pedulikan ya. Yang penting selama kalian sudah makan, sudah minum, jadi mineralnya terisi full gitu teman-teman ya. Kemudian vitaminnya terisi, gizinya terisi. Jadi hal yang kebaikan untuk tubuh kita itu sudah terpenuhi. Ya sudah, nggak apa-apa, keluar saja, lakukan saja hobi yang menyenangkan. Kalau misalkan toh nanti ketika melakukan hobi yang menyenangkan, taruh misalkan kalian sedang jalan-jalan nih, kemudian sensasinya datang tidak nyaman, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, itu cuma sensasi saja. Tetapi kalau misal kalian ketika jalan-jalan, ketika melakukan hobi yang menyenangkan, kemudian sensasinya datang, selain menanamkan dalam pikiran itu bahwa ini tidak apa-apa, kalian harus punya tindakan. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan sedang jalan-jalan nih, kayak macam dulu saya sering jalan-jalan. Waktu pemulihan saya sering jalan-jalan. Nah ketika jalan-jalan, itu sensasi datangnya. Itu sensasi datang. Nah hal yang pertama saya lakukan adalah duduk tenang. Duduk tenang dimanapun kalian berada. Kalau misalkan sensasi sedang datang, duduk tenang saja. Duduk tenang saja, santai, rileks. Kemudian pikirannya atau hatinya jaga dengan cara memahami saja. Waduh, ini nih sensasi sedang datang nih. Nggak apa-apa lah, ini tidak berbahaya karena memang tidak berbahaya ya, gitu ya. Jadi kemudian kalau sudah duduk tenang, kalian minum air hangat pelan-pelan, atau misalkan nggak bawa air hangat, air mineral biasa saja sih sebetulnya ya. Minum pelan-pelan. Kalau misalnya kita rileks, kita santai gitu, nanti sensasinya paling juga sekitar setengah jam atau paling lama juga 1 jam itu pasti lewat gitu teman-teman. Dan kalau sudah lewat, kalau sudah membaik lagi, nanti Anda juga tersenyum sendiri ya. Dulu juga seperti itu ya. Ketika jalan-jalan nih, saya sudah tahu, sudah mulai paham waktu itu ya, sedang pemulihan. Saya datang ke istri, Bu, saya bilang, bawa air minum. Saya bilang, mau mana, mau jalan-jalan? Saya jalan-jalan waktu itu. Saya jalan-jalan ke kebun gitu ya. Walaupun dulu itu jalan-jalannya nggak terlalu jauh sih, cuma di kebun-kebun tetangga lah gitu ya. Nah ketika di kebun tetangga saya nongkrong nonton tetangga yang lagi nyabit rumput, bersihin kebun, lagi enak-enaknya ngobrol, sensasinya datang waktu itu teman-teman ya. Nah ketika sensasi datang, di awal-awal itu sangat ingin sekali untuk pulang ya, karena di rumah itu sangat nyaman ya. Saya ingin pulang waktu itu, tetapi saya paksakan waktu itu duduk diam. Saya langsung berpikir, fokus sama ini ya, sama perasaan, sama pemikiran. Ini tidak berbahaya, saya bilang. Ini pasti nyaman, saya bilang itu. Saya duduk tenang waktu itu. Kemudian pikirannya saya arahkan ke arah sana. Ini tidak berbahaya, ini sensasi, ini mental saya sedang terjadi nih ya, mental tempe saya itu sedang datang, saya bilang. Akhirnya saya duduk tenang, kemudian saya minum air pelan-pelan, karena bawa air minum ya dari rumah. Setiap jalan-jalan dulu bawa air minum ya. Saya minum pelan-pelan. Nah ketika jarak setengah jam lebih, 1 jam kurang lah waktu itu ya, itu kemudian berangsur nyaman. Dan ketika sudah lewat itu saya tersenyum ya. Nah coba kalau misalkan saya gugup, saya turut waktu itu, perasaan saya yang ingin pulang, pasti nanti ditertawakan sama istri saya. Yang pertama, yang kedua, itu sensasi nanti akan terus berulang seperti itu. Mau sampai kapan gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika berbeda, saya paksakan karena saya itu sudah makan, sudah minum ya, saya lakukan keluar. Ketika ada sensasi, saya tahan waktu itu di situ. Saya pahami saja gitu teman-teman ya. Nah ketika lewat, akhirnya saya bisa tersenyum. Nah itu teman-teman, semoga saja kalian juga seperti itu teman-teman ya. Makanya bagi yang sensasi sering datang gitu ya, sekarang ini membaik gitu ya. 2 hari ada sensasi datang, 4 hari membaik, 2 hari datang. Itu nggak apa-apa, itu butuh latihan, butuh penyesuaian. Yang namanya trauma semuanya butuh penyesuaian. Kemudian tenaga juga, pemulihan juga, semuanya butuh penyesuaian. Nah kalau misalkan kalian penyesuaiannya itu tidak dimulai dari sekarang, mau sampai kapan kalian meratapi gitu ya teman-teman, yang rasakan.
Itu teman-teman ya, makanya saya mengajak teman-teman itu biar kalian sehat, biar kalian sembuh gitu teman-teman ya. Lakukan dari sekarang, teriaklah, semangat kalian harus ada gitu teman-teman, karena ini memang harus ada, karena jalan keluarnya hanya semangat, keinginan, rasa sabar, kemudian apa ya, memahami cukup tinggi gitu teman-teman. Itu ya kuncinya ya. Makanya bagi teman-teman yang masih merasa-rasakan, ayo keluar, pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah, untuk melakukan hobi yang menyenangkan itu manfaatnya sangat luar biasa sekali teman-teman, sangat luar biasa sekali. Karena untuk gangguan asam lambung GERD, arthritis psikosomatis, untuk asam lambung GERD-nya cuman sedikit teman-teman, cuman 1%. 99%-nya itu pemikiran dan trauma dan mental. Nah itu teman-teman, yang namanya trauma, yang namanya mental, yang namanya pemikiran tidak benar, itu harus dilatih, bukan butuh obat, tetapi butuh pelatihan teman-teman ya. Dan untuk asam lambungnya sendiri juga sebetulnya kalau nggak diobatin juga nggak apa-apa teman-teman ya. Nah itu, karena untuk asam lambung itu sebetulnya hal yang sangat mudah, tetapi hal yang mudah ini menjadi luar biasa sekali karena pikiran kitanya yang ngaco teman-teman ya. Nah itu, makanya benahi pemikirannya, pahami saja tentang keadaan ini. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, sekali lagi saya bilang ya, untuk asam lambung dan arthritis psikosomatis, pemikiran jelek itu karena memang ada trauma sendiri yang pernah kita alami, trauma rasa tidak nyaman yang kita alami, kemudian ada sensasi sedikit pun kita selalu langsung berpikirnya ke arah yang berbahaya karena ada trauma. Nah, trauma itu butuh latihan, butuh proses, dan latihannya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Siapa yang lebih rajin melatih mentalnya, itulah orang yang paling cepat untuk mengobati mentalnya dan untuk mengobati traumanya, untuk mengikis traumanya. Makanya saya selalu anjurkan sama teman-teman, lakukan hobi yang menyenangkan, belajarlah masa bodoh tentang sensasi dengan catatan kalian sudah menjaga makannya, sudah menjaga minumnya, apapun yang sensasi yang terjadi, belajarlah masa bodoh karena itu tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, fokus saja di di jalan-jalan, dilakukan hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, semoga saja kalian cepat membaik. Untuk kesembuhan tergantung daripada dirinya masing-masing. Siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih rajin melakukan melakukan hobi menyenangkan, melakukan jalan-jalan, lebih cepat memahaminya, maka orang tersebut akan lebih cepat sembuh. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Oh ya teman-teman, saya tidak henti-hentinya meminta pertolongan sama teman-teman, tolong kunjungi ya channelnya ASEAN Village, kemudian subscribe juga. Nah itu channel saya juga, channel tentang seputaran jalan-jalan saya gitu teman-teman ya. Nah di ASEAN Village itu sebetulnya tidak membahas tentang masalah penyakit, tidak membahas masalah keluhan. Di ASEAN Village itu cuman seputaran alam, seputaran jalan-jalan saya. Nah kenapa saya membuat channel seperti itu sudah saya jelaskan ya, selain menambah menambah penghasilan buat saya juga. Jujur ya, saya nggak akan tutup-tutupi selain menambah penghasilan saya, karena untuk di channel ini kan sudah tahu ya penghasilannya kemana gitu teman-teman ya. Nah saya itu ingin merasakan penghasilan dari YouTube, makanya saya itu membuat channelnya ASEAN Village, dan kemudian semoga saja gitu ya isi videonya itu bisa memotivasi kalian yang masih sering mengalami berdiam diri di rumah gitu. Semoga saja videonya itu, isi videonya itu menambah semangat tersendiri buat kalian. Oh ternyata Pak Abdul Rahman juga sering jalan-jalan nih ke sawah gitu. Oh ternyata sering melakukan hobi nih. Nah itu adanya di channel ASEAN Village. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, selamat berjumpa lagi di season selanjutnya, masih tentang seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis. Doakan saya biar masih tetap sehat, agar masih tetap bisa menemani kalian, dan doa saya juga semoga teman-teman yang masih belum membaik, saya doakan kalian cepat membaik, cepat kembali lagi kayak dulu, karena keadaan yang dulu itu sangat dirindukan. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.